Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei minasan konnichiwa. Watashi no namae wa Rapumo Busupida desu. Rapumato yonde kudasai. Poltekkes Kemenkes Bengkulu kara kimashita. Kyou wa halusination no kanja no kango ni tsuite Indonesia語で説明したいです。どうぞよろしくお願いします。Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai halusinasi dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari halusinasi. Halusinasi adalah persepsi sensori yang salah satu atau terdistorsi yang dialami tanpa adanya stimulus eksternal yang nyata. Biasanya, kalau halusinasi akan berhubungan dengan panca indera, auditori atau mendengar, visual, melihat, taktil, merasa atau disentuh, atau perabaan, olfaktori, penciuman, gustatori, pengecapan rasa. Jadi, orang dengan halusinasi terdapat ada kesalahan bisa pada pendengaran, bisa pada penglihatan, bisa pada perasaan saat disentuh, bisa pada penciuman, kemudian juga bisa pada pengecapan. Bisa juga terjadi semuanya bermasalah. Kemudian etiologi halusinasi. Etiologinya bisa jadi faktor biologis, gangguan neurotransmitter atau dopamin serotonin. Bisa pasien tersebut mengalami terlalu senang, terlalu sedih, kemudian mendengar sesuatu yang berlebihan, kemudian kelainan struktur otak, misalnya skizofrenia. Umumnya orang-orang dengan halusinasi ini orang-orang yang telah terdiagnosa skizofrenia. Kemudian kondisi medis dengan demam tinggi, delirium, epilepsi karena akan membuat pasien tersebut mengalami gangguan pada sistem pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya. Kemudian penggunaan zat psikoaktif, obat-obatan terlarang yang akan mempengaruhi keseimbangan fungsi tubuh kita. Kemudian juga ada yang namanya faktor psikologis dan lingkungan. Bisa karena stres berat dan trauma, jadi pikiran yang berlebihan mampu mempengaruhi kinerja kesehatan pada kesehatan mental kita. Kemudian isolasi sosial. Jadi saat kita kebanyakan menyendiri, menarik diri, itu juga akan mempengaruhi pikiran kita sendiri. Bisa juga karena kurang tidur yang kronis, jadi karena ketidakstabilan tidur atau kekurangan waktu kita tidur juga dapat mempengaruhi pikiran kita sendiri. Kemudian riwayat trauma masa kecil. Tanda dan gejala orang dengan halusinasi itu yang pertama perubahan perilaku, tertawa atau berbicara sendiri, memandang kosong, gelisah, tampak ketakutan ataupun bingung. Kemudian respon emosional, pasien tersebut bisa cemas, takut, marah, curiga tanpa sebab yang jelas. Kemudian gangguan kognitif, kesulitan konsentrasi, disorientasi waktu, tempat, dan orang. Pengalaman subjektif, melaporkan melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Jadi, hanya pasien yang bisa mendengar, melihat, maupun merasakan sesuatu tersebut. Halusinasi itu kembali lagi ke awal, ada yang namanya auditory. Yang paling umum terjadi adalah pendengaran. Jadi seseorang itu biasanya mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Jika tidak diatasi, maka itu akan berbahaya bagi pasien tersendiri. Karena biasanya bisikan yang mereka dengar tersebut adalah bisikan yang berupa kata-kata yang bersifat negatif, seperti ingin membunuh, melukai orang lain, bahkan ingin melukai diri sendiri. Kemudian visual, melihat bayangan, objek, atau sosok yang tidak nyata. Jadi, ketika ini terlalu berlebihan dengan masalah visual, pasien akan mengalami ketakutan, cemas yang berlebihan, bahkan masalah-masalah lainnya. Kemudian gustatori, pengecapan, mengecap rasa aneh atau tidak menyenangkan. Jadi pasien ini biasanya merasakan dia seperti makan sesuatu yang tidak mungkin ia lakukan. Jadi dia tidak suka makan, tidak suka
mencoba sesuatu yang seharusnya ia makan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, taktil atau perabaan, merasa ada sesuatu di kulit atau dalam tubuh. Umumnya, pasien ini biasanya mengalami seperti disentuh, seperti ada ular, seperti ada hantu atau apapun yang menyentuhnya. Jadi, pasien ini juga akan mengalami emosi yang tidak stabil, ketakutan, cemas, atau bisa sampai panic attack karena anxiety dan lain-lain. Olfaktori, penciuman, mencium bau-bau yang tidak ada sumbernya. Biasanya yang umum terjadi seperti mencium bau-bauan yang membuat pasien tersebut mencium bau-bau yang menakutkan sehingga mampu mempengaruhi pikiran pasien tersebut. Penata laksanaan halusinasi bisa dengan obat-obatan, dengan psikoterapi, edukasi keluarga, dan lingkungan terapeutik. Asuhan keperawatan sama seperti asuhan keperawatan lainnya, namun fokus pada halusinasi kita juga harus mengetahui jenis halusinasi yang dialami pasien tersebut, trauma, lingkungan sekitar, bagaimana dukungan sosial dan kemampuan coping pasien saat menghadapi halusinasi tersebut. Kemudian, untuk pohon masalah halusinasi. Halusinasi itu gangguan persepsi indera. Jadi ketika pasien tersebut mengalami hal tersebut dapat berdampak resiko bunuh diri. Kenapa demikian? Karena orang-orang dengan halusinasi bisa saja ia melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang memerintahkan dia melakukan kekerasan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi selain beresiko atau berdampak resiko bunuh diri, juga biasanya dapat melakukan risiko perilaku kekerasan terhadap lingkungan sekitar orang lain maupun diri sendiri. Penyebab orang dengan halusinasi itu ada banyak hal, namun yang umum terjadi juga karena isolasi sosial. Karena orang tersebut kebanyakan sendirian, kebanyakan hanya berdiam diri, jadi dia akan berlarut dalam pikirannya sendiri. Kemudian, strategi pelaksanaan pasien dengan halusinasi itu yang pertama tentu saja BHSP. Selain itu, kita juga harus mengidentifikasi apa jenis halusinasi yang dialami pasien tersebut. Ketika kita sudah tahu, kita harus mengenalkan kepada pasien tersebut apa saja langkah yang dapat mengatasi halusinasi tersebut. Ketika kita sudah tahu jenis halusinasinya, kita dapat menerapkan implementasi yang dapat menurunkan halusinasi tersebut. Kemudian kita mengajarkan beberapa teknik non-farmakologi seperti menghardik, bercakap-cakap, kemudian melakukan kegiatan yang positif. Selain itu juga tentunya harus disertai dengan obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai halusinasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hai,以上です。どうもありがとうございました。